warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Maya Novitasari, SPDI, MPDI, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini mohon izin, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Pendidikan mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan manajemen personalia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pramesti Mutiara Agni Pamari dengan 3 digit terakhir 017 dan juga teman-teman dari kelompok 9. Silakan untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rasidatul Rahmawati dengan 3 digit terakhir 076. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Kofiro dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya Hanum Restia Ihyani dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Sherly Kusumawardhani dengan 3 digit NIM terakhir 046. Saya Ratriana Kwitasari dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya Risma Prasetya Munawwaroh dengan 3 digit terakhir 076. Baik, demikianlah perkenalan dari presentator yaitu kelompok 9. Selanjutnya saya mohon izin untuk share screen untuk men-share materi yang akan presentator sampaikan. Baik teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, kalau begitu langsung saja kita memasuki materi terkait dengan manajemen personalia pendidikan. Masuk slide pertama ada latar belakang. Pendidikan berhubungan erat dengan masa depan suatu bangsa. Kemajuan yang dicapai ditentukan dari sistem pendidikannya yang terlaksana dengan baik. Begitupun sebaliknya, kemunduran suatu bangsa diakibatkan dari sistem pendidikan yang tidak terlaksana dengan baik. Manajemen personalia dalam pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari majunya sebuah lembaga pendidikan karena tergantung pada pengelolaan dan penataan yang baik terhadap lembaga tersebut. Berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan, khususnya tentang keberlangsungan manajemen personalia di SMP Negeri 2 Ngadirejo yang terletak di Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu lembaga pendidikan negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. SMP ini menerapkan visi SMP-ku Maju wujudkan nyata, berupaya agar peserta didik mampu menguasai program akademik dan juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Baik, yang selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan pengelolaan manajemen personalia di SMP Negeri 2 Ngadirejo khususnya dalam melakukan proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikannya agar dapat bekerja lebih baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan manajemen personalia di SMP Negeri 2 Ngadirejo. Baik, yang selanjutnya tujuan penelitian.
Yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengelolaan manajemen personalia di SMP Negeri 2 Ngadirejo, khususnya dalam melakukan proses rekrutmen tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua ada mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan manajemen personalia yang ada di SMP Negeri 2 Ngadirejo. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Ada dua jenis sumber yang kami gunakan, yaitu ada sumber data primer, yaitu dikumpulkan melalui wawancara kepada wakil kepala sekolah. Yang kedua ada sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka untuk mendukung teori. Baik, yang selanjutnya ada teori manajemen personalia pendidikan. Kami mengambil dua teori pada kesempatan ini. Yang pertama, manajemen personil merupakan upaya untuk membuat berbagai keputusan berhubungan dengan seleksi, penempatan, evaluasi, pengembangan staf, promosi, dan pemberhentian karyawan secara rasional. Ini teori menurut Castalo pada tahun 1992. Yang kedua, teori menurut Manja pada tahun 1997 memandang bahwa manajemen personal atau personalia itu identik dengan supervisi pendidikan yang muaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Selanjutnya, pada hasil wawancara yang kami lakukan dengan wakil kepala sekolah, khususnya wakil bidang kurikulum di SMP Negeri 2 Ngadirejo, kami mendapatkan informasi bahwa unsur personalia yang ada di SMP Negeri 2 Ngadirejo diantaranya terdiri dari kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian ada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga tentunya peserta didik. Selanjutnya ada peran manajemen personalia, yaitu mengadakan proses rekrutmen calon pendidik serta memastikan individu memiliki kemampuan sehingga ketika mendapatkan pendidik yang sesuai maka hal tersebut sudah optimal. Yang kedua, terdapat tugas tambahan, tidak hanya tugas pokok saja. Jadi di SMP Negeri 2 Ngadirejo itu guru selain mendapat tugas utama di bidangnya masing-masing, mereka juga mendapatkan tugas tambahan. Selanjutnya ada alur penerimaan peserta didik. Yang pertama, mengisi pendaftaran di sistem secara online dan zonasi. Yang kedua ada memilih salah satu dari 4 jalur, yaitu prestasi, zonasi, afirmasi, dan juga perpindahan orang tua. Yang ketiga ada dibuka jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Yang keempat, jika belum memenuhi kuota, akan dibuka lagi jalur zonasi. Dan yang terakhir, kuotanya 32 setiap 7 rombel. Jadi total keseluruhannya ada 224 siswa. Iya, selanjutnya ada alur rekrutmen personalia SMP Negeri 2 Ngadirejo. Yang pertama, pihak sekolah membuat laporan kebutuhan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui R7 dan R10 atau data kepegawaian. Langkah kedua ada diajukan kepada Dinas Pendidikan.
Langkah ketiga dari Dinas Pendidikan diteruskan kepada BKPSDM, dan yang terakhir ada diproses oleh BKPSDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Baik, yang selanjutnya ada indikator rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalkan di SMP Negeri 2 Ngadirejo itu membutuhkan satu guru IPS gitu. Jadi kalau misalkan mau apa merekrut guru itu harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, kualifikasi pendidikan. Nah, kualifikasi pendidikan ini harus sesuai dengan apa ya? Kayak syarat dari sekolah tersebut. Misalkan harus S1 gitu. Ada dua kendala yang dialami SMP Negeri 2 Ngadirejo dalam proses rekrutmen. Yang pertama, proses pengajuan lama sebab harus menunggu BKPSDM Open Recruitment. Terus yang kedua, pegawai yang diterima tidak sesuai kebutuhan sekolah. Baik, dari materi yang dipaparkan di atas, maka saran yang diberikan oleh kelompok 9 adalah dengan yang pertama, melakukan perencanaan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan harus lebih matang agar dapat memenuhi kebutuhan lembaga dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, agar mendapatkan calon pegawai yang benar-benar profesional, maka materi seleksi untuk calon tenaga pendidikan harus mencakup aspek kepribadian calon pegawai untuk mengetahui layak atau tidaknya menjadi calon pendidik dan kependidikan di sekolah tersebut. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok 9 terkait dengan manajemen personalia pendidikan di SMP Negeri 2 Ngadirejo. Jadi teman-teman, dari presentasi yang sudah disampaikan oleh presentator dari kelompok 9 dapat diambil kesimpulan bahwa alur perekrutan atau cara memanajemen personalia pendidikan di SMP Negeri 2 Ngadirejo ini tentunya sudah sesuai dengan teori yang ada. Jadi sudah melalui tahap atau alur untuk perekrutan, penempatan pegawai, kemudian evaluasi pengembangan staf dan juga promosi. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi dari observasi yang kelompok 9 lakukan. Kelompok 9 melakukan observasi melalui wawancara dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngadirejo. Demikian dokumentasinya. Baik teman-teman.